Tetapi kalau dia tidak, status pekerjaannya tidak atau tidak bekerja atau belum bekerja, di sini statusnya orang miskin. Nah, di sini tadi ketentuan untuk masukkan status pekerjaan itu batasannya adalah umur lebih dari sama dengan 18 tahun. Berarti kalau dia inputkan 18 tahun, dia akan masuk ke proses ini, ya. Tapi kalau misalkan dia di bawah umur, ya, katakanlah jenis logikanya tidak itu berarti dia di bawah 18 tahun. Berarti di sini nanti keluarnya adalah memasukkan status sekolah. Nah, status sekolah itu dia sekolah atau enggak? Kalau tidak, dia orang miskin. Kalau iya, dia bukan orang miskin, ya. Ini hanya konsep sederhana, hanya untuk pembelajaran kita, ya. Nah, selanjutnya kita akan buat programnya. Ini contoh diagramnya. Nanti patokannya adalah diagram ini. Oke, di sini yang pertama kita buat variabelnya dulu. Di sini integer. Saya buat untuk umur, ya. Lalu di sini saya buatkan lagi string untuk pekerjaan. Lalu untuk sekolah. Oke, kenapa ini stringnya saya pekerjaan dan sekolah? Karena di sini diagramnya yang untuk inputan yaitu masukkan status pekerjaan dan masukkan status sekolah, ya. Berarti ada dua inputan. Tapi ini orang miskin dan bukan orang miskin, ini adalah outputnya, ya. Oke, sekarang kita lihat ke codingannya lagi. Oh ya, ini nanti untuk string ini kalian inputkan library-nya sama seperti ini, ya. Di sini saya pakai include string, yaitu untuk library string, ya, karena di sini kita pakai string. Oke, kita lanjut. Di sini kita gunakan if. Di sini kondisinya apa? Ini kita lihat di diagramnya. Yang pertama masukkan umur, ya. Oh, berarti ini saya belum if. Nanti kita buat code inputan dulu. Di sini masukkan umur. Jangan lupa. Di sini umur. Oh ya, ini belum ada titik koma. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi di diagramnya. Umur sudah. Berumur kita buat dulu yang ini, ya. Kondisinya ya. Kalau misalkan dia kondisinya lebih dari sama dengan 18 tahun. Umur kita buat di sini if. Jika umur lebih dari sama dengan 18, ya, maka di sini apa? Status pekerjaan, ya. Di sini kita lihat masukkan lagi nih. Ini kan logikanya nih if. Masukkan status pekerjaan. Kalau ya, di sini ada logika lagi nih. Berarti kita masukkan if lagi di sini. If, ya. If di sini apa tadi? Status pekerjaan. Di sini kita buat inputannya dulu. Code. Kita buat code. Di sini masukkan status pekerjaan. Lalu di sini change. Di sini kita gunakan pekerjaan. Titik koma. Nah, kalau sudah kita buat lagi if-nya, logikanya. If di sini kita buat untuk pekerjaan, ya. Jika pekerjaan sama dengan, ini sama dengannya 2, ya. Kalau sama dengannya 1, ini untuk memberikan nilai. Tapi kalau ini
sama seperti aritmatika, sama dengannya ya. Sama dengan berikan tanda petik ya di sini. Misalkan kita ya, misalkan ya. Jika statusnya ya, berarti dia bekerja. Maka dia outputnya apa di sini? Nih. Di sini code bukan orang miskin. Karena di diagram ini kalau ya dia bukan orang miskin. Kalau tidak dia orang miskin. Kita buat kondisinya. Di sini else. Buat di sini else. Bentar. Else di sini code di sini orang miskin. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk kondisi ini. Ya, yang pertama. Ini ya. Ini sudah jadi. Nah, tinggal kita buat yang kondisi ini. Ya. Yang di bawah umurnya kurang dari sama dengan yang kondisinya kurang dari 18 tahun. Ya. Oke. Kita buat di sini. If tutup kurawalnya ada di sini, if berarti di sini kita gunakan else. Ya. Else di sini kita buat code. Di sini apa? Masukkan status sekolah. Masukkan status sekolah. Jangan lupa titik koma, lalu cin. Biar rapi di sini. Cin. Di sini sekolah. Jangan lupa titik koma. Baru di sini kita sudah buat inputannya. Masukkan status sekolah. Kita buat logika ini. Jika masih sekolah, ya atau tidaknya. Kita buat if jika sekolah sama dengan ya, tanda petik jangan lupa ya. Di sini kita buat code bukan orang miskin. Nah, ini. Nah, di sini kita buat else. Else di sini code orang miskin. Orang miskin jangan lupa titik koma. Ini juga belum ada tanda titik koma. Nah, di sini kita lihat dari atas. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, ini kita buat umur ya, variabel stringnya, variabel untuk pekerjaan dan sekolah. Code masukkan umur untuk inputan umurnya. Di sini logika umur, jika lebih dari sama dengan 18 tahun, maka masukkan status pekerjaannya ya. Berarti ditandakan dia sudah lebih dari 17 tahun. Nah, ini dianggap misalkan ya, dia sudah bekerja, maka di sini bukan orang miskin. Kalau tidak, berarti di sini orang miskin. Nah, di sini bisa else ini masuknya di if ini ya. Nah, ini code masukkan status sekolah. Karena di sini dia untuk kondisi lebih dari sama dengan 18 tahun. Nah, di sini berarti kondisinya untuk kurang dari 18 tahun. Berarti dimulai dari 17 tahun ke bawah. Nah, di sini kita masukkan untuk masukkan status sekolah. Jika ya, dia bukan orang miskin. Kalau misalkan tidak sekolah berarti dia orang miskin. Nah, coba kita running apakah sesuai dengan yang permintaan diagram.
Nah, di sini masukkan umur. Umur misalkan 18 tahun. Ya. Nah, di sini masuk, benar enggak? Jika umurnya 18 tahun, dia disuruh untuk masukkan status pekerjaan. Bentar. Nah, ini. Jika ya, di sini masukkan status pekerjaan, berarti benar ya. Status pekerjaan, misalkan ya. Status pekerjaan ya, misalkan gini. Berarti sini bukan orang miskin, dia sudah benar. Masukkan status pekerjaan, sudah bekerja, ya. Bukan orang miskin, berarti ini sudah benar. Ini, ya. Ini contoh program yang sudah jadi. Ya. Ini sudah sesuai dengan diagram ini, ya. Kalau misalkan coba Pak, kita cek 18 tahun tapi belum bekerja. Oke. Kita cek 18 tahun. Oke. Di sini saya kasih tidak. Orang miskin. Ya. Lihat di sini. Ya. Benar enggak? Ini tidak. Lihat di sini tidak. Ya, tidak dia maksudnya ke orang miskin. Berarti sudah benar kondisinya. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang kondisi di bawah 18 tahun. Misalkan 17 tahun. Masukkan sekolah, statusnya ya, sekolah. Bukan orang miskin. Ya, benar. Oke. Nah, di sini kita coba lagi. Masukkan umur. Jadi 17 tahun. 17 tahun, sekolah tidak. Ini. Nah, orang miskin. Nah, ini perumpamaan, ini hanya contoh ya. Oke, jadi ini kita sudah buat program ini sudah sesuai diagram ini. Diagram ini untuk menentukan suatu kebutuhan. Jadi sebelum kita membuat suatu program, lebih mudahnya kita buat diagramnya. Jadi kita dalam mengcoding itu lebih mudah patokannya ya. Nah, di sini saya akan beri sedikit masukan ya. Nah, di sini ini kan ya-nya seperti ini nih ya. Yang namanya string ini karakter ya. Nah, ya ini misalkan saya buat iya-nya seperti ini misalkan. Misalkan umur 18 tahun misalkan. 18 tahun. Statusnya iya-nya seperti ini. Misalkan iya-nya kecil lagi nih. Padahal sini iya-nya besar. Dia keluarnya adalah orang miskin. Karena apa? Di sini iya-nya tidak sesuai dengan karakter yang ada di program, ya. Nah, berarti di sini bisa kita kasih keterangan. Ya. Kasih keterangan seperti apa? Nah, ini contohnya. Ya. Kita kasih keterangan coba. Di sini. Code, kita kasih keterangan di programnya agar nanti user itu mudah ya. Masukkan ya jika Anda bekerja. Jika tidak, nah, jika tidak, berikan inputan, tidak. Nah, coba kita cek. Oh ya, tanda petik, tanda titik koma tadi masih belum. Ini titik koma. Oke, misalkan kita lihat di sini, kita kasih keterangan tadi ya, 18 tahun. Nah, di sini nih, masukkan ya jika Anda bekerja, jika tidak berikan inputan tidak. Nah, di sini tidak kita berikan end line. Nah, biar rapi, kita kasih di sini
N-line ya. Coba kita cek lagi. Sini 18 tahun. Masukkan ya jika Anda bekerja, jika tidak berikan inputan tidak. Nah, di sini user kalau ya seperti ini. Ya, berarti bukan orang miskin. Nah, di sini misalkan tidaknya 18 tahun. 18 tahun di sini masukkan tidak, misalkan saya tidak bekerja. Misalkan tidak orang miskin. Nah, ini contohnya. Ini bisa diterapkan dalam hal apapun ya, asalkan sesuai dengan kondisi if else-nya, bisa menggunakan kasus lainnya. Dan silakan teman-teman bisa belajar atau mengikuti tutorial ini biar bisa mencoba. Bisa dicoba di laptop, bisa dicoba di HP. Kalau di HP silakan download dulu aplikasi coding C++ di Play Store ya. Oke. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu belajar apabila menemui error, jangan pantang menyerah ya. Karena kita belajar coding pasti akan menemukan error. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.